Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nirwana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah sastra. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu, para sastrawan yang mengisi arena sastra, puncak-puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Sejarah sastra mempunyai ruang cakupan yang cukup luas. Ada sejarah sastra suatu bangsa, suatu daerah, suatu kesatuan budaya, dan ada pula sejarah berdasarkan jenis atau genre sastra. Ada pula sejarah sastra komparatif, sejarah sastra suatu bangsa, misalnya seperti sejarah sastra Indonesia, Cina, Amerika. Kemudian sejarah sastra daerah, misalnya ada Bugis dan Sunda. Kemudian ada sastra suatu kebudayaan, misalnya sastra klasik, romantik, Renaissance, Melayu, dan modern. Sejarah sastra berdasarkan genre sastra adalah sejarah perkembangan puisi, sejarah perkembangan novel, sejarah perkembangan drama. Sejarah sastra komparatif yaitu sejarah sastra yang mengkaji dan membandingkan beberapa karya sastra pada masa lalu, masa pertengahan, dan masa kini. Yang dikaji dan dibandingkan bisa meliputi karya sastra antar negara atau karya sastra dalam satu negara. Kemudian ada manfaat mempelajari sastra. Yang pertama ada sudut pandang dan pikiran dengan wawasan yang luas. Mempelajari sastra membuat kita membuka mata dan menyadari dunia di luar lingkup yang dapat kita jelajahi. Seseorang yang mempelajari sastra akan mulai bertanya dan membangun wawasan serta intuisinya berkenaan dengan banyak hal yang membuka keterkaitan dengan peradaban manusia. Melalui sastra, kita pun dapat mempelajari banyak sudut pandang setiap orang. Yang kedua, ada serasa hidup di setiap zaman sepanjang peradaban manusia sejak mengenal tulisan. Maka sepanjang itulah seorang yang belajar sastra dapat mempelajari peradaban manusia, dinamika kehidupan manusia, bergerak dalam lintas waktu yang unik dengan hasil peradabannya masing-masing. Karya sastra akan terus lahir di setiap zaman dan setiap tempat. Berikutnya yang ketiga ada membangun kemampuan berpikir kritis dan menghargai perbedaan ketika seseorang mempelajari sastra. Ia akan belajar pula untuk melihat dan membaca apa yang tersirat dari bacaannya. Selain itu, ia akan belajar menemukan simbol, menghubungkan hubungan suatu hal, menemukan tema atau ide, mempelajari karakter. Setidaknya beberapa hal tersebut menjadi dasar seseorang mengembangkan kemampuan kritisnya. Berpikir kritis pun belajar menerima perbedaan tanpa membohongi identitas diri sendiri. Sehingga melalui pemikiran yang terbuka, sastra dapat membuat seseorang menghargai perbedaan. Berikutnya, meningkatkan kemampuan membaca sekaligus menulis. Pernah berpikir mengapa tulisan seseorang begitu bagus dan mengena? Sedikit banyaknya mereka juga membaca karya-karya sastra, sehingga tulisan mereka juga terpengaruh dari bacaannya. Sama dengan ucapan atau ungkapan, kita adalah apa yang kita makan. Maka, apa yang kita tulis adalah apa yang kita baca. Yang terakhir ada lebih peka dengan persoalan kemanusiaan. Walaupun pada setiap masa manusia mengejar kesempurnaan, seringkali kelemahan manusia adalah salah satu bentuk kekuatan tersendiri. Manusia sempurna berarti juga menjadi utuh dengan kelemahannya. Kepekaan ini terasa dengan mempelajari sastra, sehingga ketika melihat berbagai permasalahan kemanusiaan, sastrawan atau orang yang mempelajari sastra akan ikut merasakannya pula.
Yang terakhir yaitu kaitan ilmu sejarah sastra dengan yang lain. Jika dikatakan bahwa ilmu sejarah sastra merupakan fenomena kehidupan manusia secara garis besar, menyangkut yang pertama ada persoalan manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua ada hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial termasuk dalam hubungannya dengan lingkungan alam. Dan yang terakhir atau yang ketiga, hubungan manusia dengan Tuhannya. Maka banyak sisi kehidupan manusia yang dapat dicakup oleh ilmu sejarah sastra, misalnya kesedihan, kegelisahan, kekecewaan, kemarahan, keheranan, protes, dan pikiran atau opini, dan lingkungan, tatanan sosial, tatanan politik, dan sejenisnya. Dengan demikian, ilmu sejarah sastra identik atau walau tidak persis sama dengan berita di koran, laporan penelitian antropologi, sosiologi, psikologi, dan sejarah. Sebab ilmu sejarah sastra tersebut berbicara tentang manusia, kehidupan manusia, peristiwa yang berhubungan dengannya, tempat dan waktunya, dan hal yang membedakan adalah cara menyatakan dan asumsi pembaca terhadap jenis tulisan tersebut. Segitu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.